Nah, selanjutnya, kalau kita punya permasalahan, bagaimana caranya kita membangun jaringan saraf tiruan? Yang pertama adalah dengan menentukan jumlah neuron. Di mana jumlah neuron, kalau kita menggunakan hanya satu layer, jumlah neuron itu bergantung pada jumlah outputnya. Jumlah neuron. Nah, output itu bisa lebih dari satu. Misalkan kita ingin membangun jaringan saraf di mana inputnya X1, X2, X3, ada 3, kemudian outputnya itu adalah Y1, Y2 misalkan. Maka di sini outputnya kan ada 2. Maka jumlah neuronnya itu sama dengan 2. Yang dia mengeluarkan Y1, kita mengeluarkan untuk Y2. Ya. Lalu inputnya tetap 3. Jadi semuanya masuk ke neuron. Jadi kalau ada neuron 2 ya berarti X1 masuk ke neuron. Jadi ada 2 neuron dan masing-masing di sini juga ada nilai threshold. Nah, ini cara menentukan jumlah neuron dan membangun jaringan saraf. Lalu kalau kita ingin melakukan proses data itu kita miliki, kemudian jaringan saraf ini kita ingin gunakan untuk melakukan proses deteksi atau prediksi, maka kita harus menentukan algoritma pembelajaran yang digunakan. Lalu kita melakukan pelatihan atau pembelajaran jaringan saraf dengan menggunakan inisialisasi bobot awal. Jadi kita punya nilai ini kan pasti semuanya ada Y1, Y2, Y3. Ini juga Y1, Y2, Y3. Jadi kita beri bobot untuk masing-masing inputnya. Kemudian proses itu adalah kita update bobotnya sehingga kita akan menghasilkan output yang sesuai. Itu prinsip kerja dari proses pembelajaran di dalam jaringan saraf tiruan. Baik. Nah, yang langkah 2 ini adalah menentukan algoritma pembelajaran. Nah, kita akan melakukan seperti apa algoritma pembelajaran. Algoritma pembelajaran yang pertama itu disebut dengan perseptron. Ini adalah model pembelajaran yang paling sederhana. Ini diajukan oleh Rosenblatt tahun 58. Ini yang paling sederhana ya. Dia hanya terdiri dari neuron tunggal dan diatur dengan fungsi aktivasi HAT. Jadi bisa sign, bisa step. Operasinya didasarkan pada model neuron Pullock and Pitt. Kalau Pullock and Pitt berarti kan sign ya. Tapi ini juga bisa digunakan untuk yang step. Jumlah input itu akan menghasilkan persatu atau satu. Nah, perseptron ini itu digunakan untuk mengklasifikasikan dua buah fungsi atau dua buah
kelompok atau dua area yang disebut dengan A1 dan A2 yang kalau kita gambarkan dia bentuknya memisahkan dengan menggunakan fungsi linear. Oke. Contohnya misalkan ada dua output dari data yang banyaknya ada 4. Misalnya kita punya data banyaknya ada 4 ya. Ini warna bulat tanpa isi. Kemudian di sini bulat hitam. Ini kita sebut kelas yang pertama, ini kita sebut dengan kelas yang kedua. Jadi dia memisahkan dua kelas. Kelas pertama dan kelas kedua. Ini kelas kedua. Ya. Maka perseptron ini itu adalah membangun sebuah garis ya. Ini garis yang memisahkan antara area A1 dengan area A2. Ini daerah kelas K1, daerah kelas A2. Fungsi garis, masih ingat kalau di dalam fungsi garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Ini adalah fungsi garis linear. Ya. M ini apa? M ini menunjukkan gradien dari garis. Gradien atau kemiringan atau ya, kita sering sebut sebagai kemiringan ya atau gradien. Ini. Jadi sebuah garis dia akan gradiennya itu sama dengan 1 kalau dia membentuk garis 90 derajat kemiringannya. Kenapa? Karena Y sama dengan X. Jadi kalau kita punya nilai ya kan seperti ini, Y sama dengan X. Jadi titik-titiknya di sini itu adalah 1, 1, 2, 2. Maka gradiennya di sini sama dengan 1 pasti. Ini sama dengan ini yang mengatur kemiringan pada gradien. Nah, kalau di dalam jaringan saraf, gradien ini diwakili oleh bobot. Jadi tergantung dari nilai bobot. Ya, WI, X-nya ini adalah inputnya. Dan C ini adalah threshold-nya. Jadi kalau kita tuliskan, fungsi ini fungsi dari jaringan saraf yang diajukan oleh Muller dan Pitt tadi, jumlahan XI-WI dikurangi threshold sama dengan 0, nah itu bisa kita tuliskan dengan menggunakan fungsi linear atau fungsi garis linear, itu adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. C ini adalah threshold-nya, M ini adalah bobotnya. Jadi sebenarnya yang mengatur model dari garis ini adalah bobot yang mengatur. Jadi garis ini mau miring ke sini, mau miring ke sini, mau miring ke sini. Ini tergantung dari nilai bobotnya. Sehingga di dalam perseptron ini itu adalah mencari, tugas dari perseptron atau algoritma perseptron itu adalah mencari nilai bobot yang paling tepat sehingga kedua daerah A1 dan A2 ini terpisah dengan baik.
Jadi kalau misalkan mula-mula digunakan, kan nilai bobotnya itu diberikan mula-mula, misalkan nilai mula-mulanya seperti ini, maka garis ini harus digeser sedemikian hingga dengan merubah-rubah dari gradiennya, sehingga dia akan membentuk garis yang posisinya seperti ini, yang memisahkan antara kelas A1 dengan kelas A2. Ini adalah prinsip dari algoritma perseptron.